ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang pertama yang kami hormati yaitu Syekhul Majelis, orang tua kita atau guru kita Bapak Abdul Aziz Nasution beserta keluarga. Semoga Allah memberikan umur yang berkah, kesehatan, sahih dan batin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang kami hormati para orang tua kami, sesepuh kami, para jamaah Dalailul Hikam dan para undang kami sekalian, dan yang kami muliakan tuan guru kami Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Irfan Sakti Nasution. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Semoga Allah memberikan umur yang panjang, umur yang berkah, dan disehatkan badannya, amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Puji syukur dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini, pada malam yang mulia ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga berkumpul kembali di dalam acara Thalabul Ilmi lillahi ta'ala, sumiju silaturahmi. Mudah-mudahan bertahun tahun diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam berlapaskan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau iman di yaumil la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin Jamaatul Hikam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pembacaan Al-Qur'an, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan pada saat ini yang dibawakan oleh Al-Ustaz Abdul Aziz Nasution Hasan Basri serta saudara kita Hasan Basri Nasution. Kepada saudara kami persilahkan dengan sepenuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha sya'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik. وأصلي
سويا ويوم الصحابة والتبرع ومن واستجدي هداية لسلوك سبل الوارحة الكريم وحفظ من الغواية في رقة الخطأ وانظر من قصة المولد النبوي ورودا حسانا عربيا نازما من النسب الشريف عقلا إكنا تحل المسامع واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز في قبيل المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته
تكون أما لمصطفى واهتزت العوالم من السرور كأسا أميا وبصرت الجن بإقلام ثمنه وانتهبت الكهانة ورحبت الرحبانية وليجب خبره كل حبر خبير وفي هنا حسنه وعطيت أمه بالمنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمه إذا ورعته محمدا لأنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما ضم من حمله صهران على مشهور الأكوان المرئية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد التاز بأقوال
نصعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ومدينة ناجى سميري مرحبا مرحبا كيبه نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين يا رسول الله أهلا بك إنا بك نصعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين
Para hadirin jamaah, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini kami serahkan kepada orang tua kami ataupun guru kami, Al-Ustaz Abdul Aziz Nasution. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahirin was-shahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak mengucapkan kepada guru kami yang telah menyampaikan atau membacakan kalam-kalam ilahi di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita mendengarkan sama-sama dapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan selanjutnya yaitu acara inti ceramah agama dari Ustaz kami Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Irfan Sakti Nasution. Dan sebelum itu para jamaah sekalian, oleh sama-sama kita pasang niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kepada guru kami Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Irfan Sakti Nasution, falyatafadhal alaikum. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahu a'lam. Langkah yang pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menitipkan segala nikmatnya kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
pendidikan tuh. Alhamdulillahnya senari lagi kuliah di Jawa Timur di Malang. Lagi libur ratusan bulan. Alhamdulillah juga menyani berkat nangari ratusan ibu tolong Tuhan. Mustadi akangikan iban iban maaf makanya di libur. Alhamdulillah nikmat yang luar biasa. Dari tahun pun may kalut di Malangan naliburi ngarong na niya sa anak, ngarong na pinuto. Alhamdulillah. Kemudian ang masalah perkauman mari permalai Pak teman-teman. Mari permalai anak di bawah di Istiqamah. Jadi dari maksud masalah israt nikmat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madu salose na israt mi'raj tinggal mandokon na Tuhan umatun idukon nabi dicarito honiyat walak nagihiyat masjidil haram tu masjidil aqsa namun masjidil aqsa tu sidratul muntaha indarong mayati naingon na carito niya yan inajola dari guru idukon indarong mayati na pertama ning nayakin ima Abu As-Siddiq Syekh Bawa cerita Abu Bakar As-Siddiq na pertama yakin bahasona memang idalani Nabi SAW. Ang sekiranya untuk ibandingkan majolo dengan umat sasulena. Ita majolo gari sumuni mabu kejadian na tulujo. Ibaratkan perjalanan sabulan 30 hari tulujo. Ita masuk ilalayakan. Ang ibat narada biba na sila aking gari. Nasa binodor sana yakin biba sana ita. Tingnan Abu Bakar alhamdulillah yakin niya. Memang orang lo keimanan niya itu tidak. Tadi masalah pun alati itu pun ayah cari tunai keimanan di antara sahabat Nabi na upatna Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar. Na paling ginjang keimanan na Abu Bakar mo. Lihat lebih tentu na ibig. Sekiranya adong 10.000 contoh na eping minopat kalabon. Abu Bakar 10.000, Umar 10.000, Utsman 10.000, Ali 10.000 juga. Adong mga eping nalay na 10.000 sudah na naubaton. Artinya itu adalah ibang alak ang Abu Bakar ini dun sudah. Padahal ini epingnya 10.000. Ilahnya dun sudah. Unia ada majud mingbai na mangidunan Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya. Nih. Ilahnya sudah 10.000. Ang Umar ilahnya 7.000. Ang Utsman ilahnya 5.000. Ang Ali ilahnya 10.000. So ini ibarat contohnya ang pandokan ni caritoon na sa ulo. Maksud na hikmah na Abu Bakar As-Siddiq na saat yakin na pinilokon ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On termasuk mohon hikmah ni Isra wal Mi'raj. Keimanan ni Abu Bakar mengimani ahli carito ni Nabi. Ang walakan na rin Tuhan para kabus doho ni kala ya Nabi. Sudah na tulung dua tulung janabana mai ni kala.
Apalagi pendukung ini tukang sihir tuh, tukang tenun tuh, lingkalai, tukang syair tuh lingkalai. Anu najul tuh ya, Al-Quran ini yukun nalai syair, syair. Baru punya lain semua ini guna. Makanya, on ya. Kita buat hikmah mencari Tuhan. Ampun Nabi Sayyida maksudnya keimanan kita. Ampun kita bahal, ampun kita bertingkat, bertingkat. Semua itu ya. Kebadahi orang yang merugi adalah orang yang lebih buruk sekarang daripada kemarin. Ampun aja tan lebih dari ketimbang sanari nama rugi lebih. Tapi anggon nama marum dengan sana-sanari ketimbang natwari termasuk kita anak-anak marum itu. Awita bina dinyang keimanan ko yang hindi baruan. Iba may sunahan na sulong. Jadi intinya kita ingat na sama saja umuta setiap hari kita ingat na sa saja kita karejon dan dengan bilang awal itu hari ketimbang sanari ni ruas saja ang hari na sa sotik niya kebaikan kita sadarion ang pernah lebih bahan ancokot na ibu siyang pernah lebih bahan ancokot na yang pernah lebih bahan ulang rumah dulu ulang rumah dulu ang pernah berbagi jam kita usahakan saya sudah mudah-mudahan yan bisa ikan soal ini ya bisa ikan ang kita pikir-pikir pun ada ko yang umat saya sudah kita bayang-bayang pun Sudena naipardoko ni Nabi nairoko ni Nabi carito ko niya tuita awala ko bergini makema Masjidil Aqsa di Palestina makema sudah ningi kita indah kan yakin kita ya yakin daw indah kan yakin kita indah penarai indah kan yakin menurut kudula ya indah penarau ini tentang nilai dari penjelasan salah sering ulara lagi dibuat mah lagi dibuat mah mudah-mudahan ya belum adaikan dari lagu nita belum adaikan rumah hias nasihat nita marana kolbun saling bering dan mastari tidak mudah-mudahan ya berkah di tanah Madiun tarsai merok yang dapat disampaikan kurang lebih Allah mengirimkan Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa fi ardi Palestin liyuriyahu min ayatihi ibratan linnasi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nurihil mubin sayyidina Muhammadinil Mustafal Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas segala nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita bersama. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para tuan-tuan guru kita, wabil khusus akhinal kiram Al-Ustaz Abdul Aziz Nasution bersama dengan keluarga, dan juga kepada orang tua kita, para sesepuh, wabil khusus Bapak Abdul Basit beserta dengan keluarga. Umumnya hadirin wal hadirat Majelis Dalailul Hikam, juga tamu undangan yang hadir pada malam hari ini, dan juga saudara Juliadi Rahmat Siregar yang sudah menyampaikan sepatah dua patah kata yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita. Dengan kehadirannya semoga kita juga mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ulama dahulu kuliah di Malang, jurusannya jurusan tafsir Al-Qur'an. Dan sifat dawiyah begini. Oh no, sebetulnya nama doa nih. Tafsir Al-Qur'an dapat beasiswa. Jadi ada yurut silaturahim tuzon, mudah-mudahan menjadi batongkinai, menjadi ilmu barokah di sia di umat dunia terus doa akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, dari mulai suratul Fatihah sampai surah An-Nas, satu-satunya ayat Al-Quran yang diawali oleh Allah dengan kalimat Subhana, yaitu surah Al-Isra ayat pertama. Mengisahkan, menceritakan bahwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa. Kenapa peristiwa yang luar biasa? Tidak pernah dialami Nabi sebelumnya dan tidak akan pernah dialami umat setelah Muhammad. Satu-satunya yang mampu bertemu dan melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala secara jasad dan ruhaniyah dalam tafsirnya, yaitu hanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul wujud, imamun likulli mawjud, penghulu segala yang ada, imam bagi segala yang ada, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengabadikan dalam Al-Quran, Subhanalladzi, Maha Suci Zat. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi, Maha Suci Zat, asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya,
yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Allah Ta'ala tidak menyebut Subhanalladzi asra bi nabiyyihi, Maha suci zat yang memperjalankan nabinya. Subhanalladzi asra bi rasulihi, Maha suci zat yang memperjalankan rasulnya. Tidak, tapi Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi, karena pangkat yang paling tinggi adalah hamba. Itu yang paling tinggi pangkat. Bukan pangkat yang paling tinggi di sisi Allah adalah pangkat nabi, pangkat rasul, pangkat wali, ulama, kiai, guru, ustaz, bukan, mursyid, bukan, tapi pangkat yang paling tinggi kedudukannya. Mampukah kita dari peristiwa Isra Mi'raj itu menjadikan hamba sebenar-benar hamba? Maka barang siapa yang mampu menzohirkan atau menghakikatkan dirinya hamba Allah, dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh hamba Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada Isra Mi'raj kita ayah angkon jadi hamba dubar jodoh. Nah, itu saatnya harus menjadi hamba. Karena hamba ini memahami bahwa ia diperjalankan. Tetapi kalau bukan hamba, dia akan angkuh bahwa dialah yang berjalan. Itu. Maka jika seseorang itu paham bahwa dia diperjalankan oleh Allah, itulah titel pangkat hamba yang mempunyai sifat lemah, mempunyai sifat hina, dan mempunyai sifat tidak memiliki apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Dari rumah sampai ke majelis ini kita berjalan apa diperjalankan? Pak, berjalan apa diperjalankan? Diperjalankan. Banyak orang tidak sempat hadir malam ini, jamaah-jamaah kita yang lain, karena tidak diperjalankan Allah sehingga tidak sampai. Tapi jika Allah berkehendak ingin memperjalankan hambanya, maka kita yakin Sidratul Muntaha pun sampai kalau Allah yang memperjalankan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan Subhanalladzi, Maha suci zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam ilmu tafsir dijelaskan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu perjalanan 30 sampai 40 malam menaiki unta. Tetapi ditempuh oleh Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, nyampe semenit banyak nyampe. Subhanallah. Jadi kalau kita melihat peristiwa yang aneh, peristiwa yang ajaib, peristiwa yang luar biasa, sunnah kita mengatakan Subhanallah. Melihat gunung, tidak ada yang mampu menciptakan gunung melainkan Zat yang Maha Suci, maka ucapkan Subhanallah. Melihat turunnya air hujan dari langit, tidak ada satu pun profesor yang mampu menurunkan itu kecuali Zat yang Maha Suci, maka ucapkan Subhanallah. Lima ilmu na ayah sotik-sotik ibabaan mengucap Subhanallah, sotik-sotik ibabaan mengucap Subhanallah. Karena Subhanallah ini zikirnya malaikat-malaikat yang menanggung aras. Subhanallah. Mereka
dengan beban yang begitu berat. Mereka minta pertolongan kepada Allah, ya Allah bagaimana ini menanggung aras? Maka Allah berkata, katakan subhanallah, 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 maka beban yang berat akan terasa menjadi ringan. Itulah barokahnya kalimat subhanallah. Maka Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram sampai nanti naik ke langit yang pertama sampai Sidratul Muntaha. Subhanallah, dengan kalimat itu ringan bagi Allah untuk memperjalankan hamba-Nya. Momo bila Tuhan ini tidak isi lemahna Allah, tidak isi lemah Allah dalam memperjalankan hamba-Nya. Maka apapun yang kita pandang sesuatu yang tidak mampu untuk memperbuat hal itu, maka ucapkan subhanallah. Tidak mampu iba mampai panganunon buah-buahanon, pandang subhanallah. Pandang istri ini bak subhanallah, pandang suami ini bak subhanallah, pandang anak-anak ini bak subhanallah. Jadi apapun yang dipandang di alam ini terucaplah dengan zikir subhanallah. Lima sada ilmu tentang Isra Mi'raj, supaya diringankan oleh Allah apapun beban kita. Permasalahan dalam hidup banyak, semua punya masalah hidup. Masalah beda-beda. Tapi dengan kalimat subhanallah itu Allah akan meringankan masalah-masalah kita. Allah akan meringankan apapun persoalan-persoalan hidup yang kita memang sudah tidak mampu kecuali atas pertolongan Allah. Senantiasalah dawamkan subhanallah. Maka Allah mengawali kalimat itu dengan subhanallah. Ketika Rasulullah SAW ingin dipanggil oleh Allah, wahai Jibril, aku ingin bertemu dengan kekasihku Muhammad namanya. Kekasihku sedang duduk-duduk bersandar di Ka'bah di Masjidil Haram, bersedih hatinya karena baru kehilangan istri tercintanya Khadijatul Kubra. Maka aku ingin menggembirakan hati kekasihku, ingin bertemu langsung dengannya, melihat zatku, dan aku pun memandang-mandangnya. Sesungguhnya wahai Jibril, bawalah Muhammad itu ke hadapanku. Tetapi sebelum engkau antarkan ke hadapanku, bawa air daripada surga, kemudian bersihkan terlebih dahulu hatinya Muhammad. Akhirnya Jibril alaihi salam membawa bejana yang berisi air dari surga sampai di depan Rasulullah. Ya Muhammad, Allah Ta'ala berkirim salam kepadamu. Maka Muhammad pun senang mendapatkan salam daripada Allah. Ada apa ya Jibril? Wahai Muhammad, saat ini juga, malam ini juga akan aku antarkan engkau bertemu dengannya, akan aku antarkan engkau hadir bersamanya. Tetapi sebelum itu Muhammad, aku akan membersihkan, mensucikan hatimu terlebih dahulu. Bukan berarti Muhammad itu hatinya kotor, bukan. Tetapi ini sebagai ibrah, pelajaran kepada umat Muhammad. Siapapun yang ingin bertemu dengan Tuhannya, siapapun yang ingin merasakan kehadiran Allah dalam dirinya, siapapun yang ingin merasakan nikmatnya bersama dengan Allah, terlebih dahululah sucikan hati. Sifat dengki, cemburu, sombong, dendam, riya, ujub, iri hati, menyakiti, dusta, munafik, menzalimi, 20 penyakit hati dibersihkan terlebih dahulu. Akhirnya Muhammad dipagulung Jibril, kemudian dibedah dadanya, lalu kemudian dikeluarkan kolbunya. 7 lapis kolbu manusia. Ada namanya sodar, kemudian kolbun, kemudian fuad, kemudian sakob, kemudian lubun, kemudian sirrun, kemudian anak. Diambil 7 lapisan hati, lalu kemudian dicuci dengan air daripada surga.
Lalu kemudian disucikan oleh Jibril 7 latifahnya Nabi Muhammad. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsul latiqah, latifatul kullu jasad. Disucikan oleh Jibril dengan air dari surga, lalu kemudian dikembalikan ke tempatnya. Subhanallah. Peristiwa luar biasa deh. Subhanallah. Mesti bayas hati-hati. Ambo ini bayas ayat hati-hati. Ini rasuan na Israel lagi. Ini rasuan na beribadah hidunok tu Allah, menyaksikan segala perbuatan bentuk apapun yang kita lakukan disaksikan oleh Allah. Itulah yang namanya musyahadah. Muhammad melewati semua makom-makom itu karena diundang. Ambo yundang karena tadi ni. Pada rojulong mutu bagas dahulong undangan Johnson Mingbayo turang na namangan begat yundang. Jadi tamu-tamu undangan pisoba mangan benoni. Ambo na yundang lo patendo. Makanya Allah mengundang Muhammad dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian setelah disucikan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril menyuruh Nabi kita menaiki kendaraan yang bernama Buraq. Wahai Muhammad, irkabil Buraq, naiklah. Rasulullah pun menaiki Buraq itu dari Makkah Ka'bah di Masjidil Haram nyampe Masjidil Aqsa. Coba berdoa, luar biasa. Ini Palestina naik Masjidil Aqsa yang harusnya 30 malam, 40 malam nyampe. Begitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Masjidil Aqsa di Palestina, sudah menunggu 124.000 nabi, 313 rasul menunggu Sayyidul Wujud, imamun likulli mawjud. Mabarbais misi nabi-nabi saja jumlahnya ya. Oh mantap nih daswini maulud maulud. Jadi jumlahnya 124.000 nabi, 712 rasul. Ibadah bapak membaca Yasin, anggap sampai kalimat salamun qaulan mir rabbir rahim. Baca 712 maulid. Saudara pun ko hati-hati nasalimi. Itu ilmu namun ayah Umar nayur. Ayah Umar di utaranya, guru di Mustafa yang baru. Pala borwa moya Iyas hati-hatimu, isucion hati-hatimu, ibasu soman ahik namun seruoy. Baca Yasini begitu sampai kalimat salamun qaulan min rabbir rahim. Ulang-ulangi sebanyak 313 kali. Maka insya Allah akan dimasukkan Allah ilmu, hikmah, keyakinan, iman yang tetap di dalam qalbu yang membaca salamun qaulan min rabbir rahim sebanyak 313 kali. Begitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari buraqnya, 124.000 nabi memandang Muhammad dengan ta'zimnya, dengan sangat terheran-heran melihat nur yang ada pada Muhammad. Seketika itu mereka seluruhan nabi dan rasul menundukkan pandangannya, menghormati kedatangan Sayyidul Wujud, penghulu segala makhluk. Karena pada saat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, mereka hidup di zamannya, mereka pernah meminta, ya Allah, kami ingin melihat wajahnya kekasihmu yang akan menjadi penutup para Nabi dan Rasul yang engkau kabar-kabarkan sebelum ini, namanya Muhammad. Maka Allah berkata, tunggu waktunya, 27 Rajab nanti akan aku perlihatkan wajah Muhammad itu di Masjidil Aqsa Palestina. Itulah saat-saat mereka memandang nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pernah melihat nur itu, maka tidak akan celaka hidupnya dunia dan akhirat. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Nabi dan Rasul.
Maka berjalanlah Rasulullah di tengah-tengah 124.000 nabi, 313 rasul. Begitu Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka, maka datanglah perintah dari Allah. Siapa yang ingin menyentuhnya, menyentuh kulitnya Muhammad, silahkan, kata Allah. Maka pada saat itu berebutlah 124.000 nabi. Iromo milik Muhammad itu ngani dari Muhammadi yang terlihat pada saat itu di Masjidil Aqsa hanya nurun ala nur, nur fauqan nur, cahaya di atas cahaya. Maka Masjidil Aqsa sampai kiamat pun itu nurnya sampai ke Sidratul Muntaha. Barokah Muhammad pernah singgah di Masjidil Aqsa. Jadi dungi romo mirai songon mo itu ngatongan alai Muhammad ingat dari Muhammad ini. Itulah yang dikatakan dalam ilmu tauhid, memandang yang banyak jadi satu-satu banyak. Artinya begitu Muhammad muncul di tengah-tengah, yang terpandang hanya nur ala nur, cahaya di atas cahaya, terang. Karena melihat terang tadi itu, ulang terang. Ada bulu di bagian terang nanti gini, masuk orang alam bagas di bawah, tahu si barangnya. Barang lampu petrol kan, lebih barang dulu. Tahu si make upnya, orang baik, mabagat tidak. Coba Muhammad di bibit bakal ini sujud ruannya lah. Sujud ruan di 124.000 nabi, mereka berbangga, gembira, senang, riang hatinya karena melihat cahaya di atas cahaya. Itulah peristiwa yang terjadi di Masjidil Aqsa. Menetes air mata para nabi dan rasul. Mereka memeluk Muhammad, mereka berebutan bergantian untuk menyentuh kulitnya Muhammad. Lalu kemudian mereka berkata, ya Muhammad, isfa' lana, wahai Muhammad, syafaatkan kami suatu saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setingkatan nabi masih meminta syafaat kepada kekasih Allah Ta'ala. Ibu itu wajar umat yang ada di akhir zaman ini bergembira, berbahagia, punya nabi yang sangat istimewa, punya nabi yang sangat luar biasa, punya nabi yang begitu hebat, punya nabi yang begitu indah, punya nabi yang begitu barokah, punya nabi yang bisa mensyafaatkan. Bukan hanya kita, seluruh alam disyafaatkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa, maka datang perintah Allah, wahai Jibril, mi'rajkan Muhammad. Cukuplah bersama dengan Nabi Rasul 124.000 Nabi, 313 Rasul. Cukup sudah waktunya bermesraan dengan Muhammad. Aku sudah rindu menantikan kekasihku. Aujulu rinduha, gantian di Allah Ta'ala. Aku sudah rindu dengan Muhammad. Maka Jibril membawa Muhammad naik langit pertama, Muhammad naik langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Coba deh, ini perjalanan sampai langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Antara langit ketujuh dengan Sidratul Muntaha, Jibril berkata, ya Muhammad, aku lepas engkau sendirian bertemu dengan kekasihmu, bertemu dengan Tuhanmu, Rabbul Izzah, Qadi, Rabbul Jalal, yang mempunyai sifat Jamal, Jalal, Kamal dengan nurnya, maka nurmu pun akan bersambung dengannya. Kenapa engkau tidak ikut bersama denganku, wahai Jibril? Jangan tinggalkan aku di sini, kata Nabi. Maka Jibril berkata, seandainya aku ikut, begitu nurku memandang nurnya Allah, maka terbakarlah nurku. Karena satu-satunya nur yang mampu hadir berhadapan dengan nurnya Allah adalah hanya nurmu, wahai Muhammad. Itulah alasan kenapa sebelum Muhammad tidak ada yang diperjalankan sampai bertemu dengan Allah. Karena yang bisa dan mampu hanya nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu sampai Rasulullah SAW di hadapan Allah Ta'ala, begitu Rasulullah melihat zatnya Allah dengan segala sifat-sifat keesaannya, dengan segala kekuasaannya, maka tersungkurlah Rasulullah SAW dan terucaplah dari lisan beliau at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ucapan Nabi pertama, at-tahiyyatul segala penghormatan, mubarakatu segala keberkahan, sholawatu kesejahteraan keselamatan, thayyibatu segala yang baik-baik, lillah hanya milik Allah. Jadi jangan kita merasa begitu dihormati manusia kita merasa punya kehormatan, karena segala tahiyat itu penghormatan milik Allah. Segala kesejahteraan dan keberkahan milik Allah. Kadang-kadang kan mentang-mentang jadi kiai, oh punya barokah, saya kan kiai, banyak barokahnya. Nah, ini kiai yang merasa punya banyak barokah, tidak mengerti perjalanan Rasulullah bahwa segala keberkahan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan, maka ketika kita sholat, Bapak Ibu, pada saat mengucap at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, diusahakan ada rasa yang hadir Allah Ta'ala itu dekat dengan kita, sedekat-dekatnya. Nah itu di waktu kita sholat tahiyat awal, tahiyat akhir, kan pertanyaannya itu, apakah selama ini ketika waktu kita membaca tahiyat ada hadir di dalam hati ini sifat-sifat Allah Ta'ala, asma-asma Allah Ta'ala, af'al-af'alnya Allah Ta'ala, dan zatnya Allah Ta'ala. Karena yang diucapkan Nabi ketika Mi'raj hadir dengan Allah itu adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Lalu kemudian dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas wahai Muhammad. Maka Nabi pada saat Mi'raj yang diingatnya adalah ummati, ummati, ummati. Kita masih diingat, Pak. Bukan hanya saat Nabi itu hijrah ke Madinah, bukan hanya saat Nabi berada di Makkah, sampai bertemu dengan Allah pun yang diingat Muhammad, ummati, ummati, ummati. Begitu ada jawaban dari Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan atasmu hai Muhammad, wa rahmatullah wa barakatuh, rahmat Allah dan keberkahannya melimpah atasmu. Maka Nabi seketika itu spontan lidahnya berkata, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan pula atas kami ya Allah dan atas umat-umatku yang salih. Subhanallah. Inilah cinta Muhammad kepada kita. Maka siapa sih yang tak mencintainya? Sebegitu besar cinta Muhammad kepada kita. Sampai sudah bertemu dengan Allah, keselamatan itu dibagi kepada kita, keberkahan itu dibagi kepada kita, rahmat Allah itu dibagi kepada kita melalui jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering-sering mengucap assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan atasmu wahai Rasulullah, agar nanti disambut oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Anak-anaknya sering membaca assalamualaikum ya Rasulullah. Keluar rumah izin sama Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Masuk rumah, assalamualaikum ya Rasulullah. Duduk, assalamualaikum ya Rasulullah. Git jonjong berdiri, assalamualaikum ya Rasulullah. Git modong tidur, assalamualaikum ya Rasulullah. Bangun tidur, assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam segala aktivitas, terlebih dahululah kita minta barokahnya Nabi Muhammad agar supaya
nanti disambut dengan assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Lalu kemudian datanglah perintah Allah, ya Muhammad, aku perintahkan kepada umatmu sholat 50 kali sehari semalam. Undang cerita undang sampai subuh dengan mantap pun. Oh no, ini sepotong lebih ayat ini, lebih nama sambung ayat ini. Tidak habis-habis waktu saking ajaibna, istimewanya kisah Isra Mi'raj Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya 50 kali sehari semalam dibawalah kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan mampu. Akhirnya ditawar terus sampai 5 waktu sehari semalam. Itu pun masih banyak yang lalai. Betul loh. Musibahan lebih subuh benar lebih tinggal, zuhur benar lebih 2, asar benar lebih tinggal, maghrib benar lebih tinggal. 5 saja nggak mampu, apalagi 50. Maka menyambunglah yang disampaikan Adinda tadi, Julia dirahmat Siregar, sampailah Rasulullah turun dari Mi'rajnya sampai di Makkah. Berangkat jam 1 malam sebelum subuh sudah di Makkah. Hebat benar. Maka berkatalah Rasulullah saking senangnya kepada masyarakat yang ada di Makkah, sesungguhnya tadi malam aku diperjalankan oleh Allah sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha, sampai saat ini sekarang baru nyampe di Makkahul Mukarramah. Maka Abu Jahal berkata, "Na stres doang Muhammad, naritik doang Muhammad, nah hilang akal doang Muhammad." Tidak ada yang percaya satupun, karena secara akal tidak mungkin dong. Masa jam 1 berangkat sebelum subuh sudah nyampe Muhammad? Datanglah Abu Bakar, "Shadaqta ya Rasulullah, shadaqta ya Rasulullah, shadaqta ya Rasulullah." Diumumkan oleh Abu Bakar sekuat-kuat dan sekencang-kencang suaranya, "Shadaqta ya Rasulullah, benar engkau wahai Rasulullah. Seandainya engkau bercerita lebih dari itu pun, shadaqta ya Rasulullah, aku membenarkan." Maka orang yang paling ma'rifat setelah Nabi Muhammad dititipkan Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah yang kita terima dari Allah, yaitu perintah sholat. Perintah sholat ini Bapak Ibu adalah anugerah terindah dari Allah, rizki yang sangat besar dari Allah. Maka kita jaga sholat kita, Allah akan menjaga kehidupan kita. Kita pelihara sholat kita, Allah akan pelihara keluarga kita. Kita istiqomahkan ibadah sholat kita, Allah pun akan istiqomahkan iman Islam kita. Kuncinya bergembira menerima waktu sholat, bergembira menerima perintah sholat, sehingga setiap waktu, setiap saat 24 jam kita bisa sholat menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 5 kali sehari semalam kita mampu menjalankan sholat syariatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan barokah kita berkumpul di Majelis Tadairul Hikam, yang mana malam ini malam 27 Rajab, besok kita usahakan puasa. Tanda bahwa kita bergembira menerima perintah sholat. Allah Ta'ala akan mengilhamkan nurnya Muhammad itu barokah kepada hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa merasakan Allah titipkan kepada kita iman yang istiqamah ala dawam. Kemudian Allah titipkan kepada kita mampu merasakan bahwa Allah menyaksikan segala perbuatan-perbuatan kita. Allah hadir, Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kecil, dosa besar yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, mudahan Engkau ampuni ya Allah dosa kami. Berkah bulan Rajab Isra Mi'rajnya kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم فإنك غافر الذنب العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadisnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وجه السماء إنك على كل شيء قدير اللهم يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا يا الله من أمة سيدنا محمد واجعلنا من محبة سيدنا محمد واجعلنا من معرفة سيدنا محمد واجعلنا من رحمة سيدنا محمد واجعلنا من بركات سيدنا محمد واجعلنا من نوره سيدنا محمد يتلألأ السنة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا الله أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به ربنا أرنا محمدا صلى الله عليه وسلم حالا ومآلا يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا
يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا شرافا لرسول الله. اللهم اجعل في قلوبنا لبا لرسول الله. اللهم اجعل في قلوبنا سر من أسرار الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin.